Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anggi Debanik. Saya mahasiswa dari IAIN Langsa. Unit 1 semester 6 Prodi PIAWUD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahasa Inggris anak. Yang pertama itu ada direct methods atau definisi dari direct method itu. Direct artinya langsung. Metode langsung adalah cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing, di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Jika ada kata-kata yang sulit dimengerti oleh anak didik, guru dapat mengartikan dengan menggunakan alat peraga, mendemonstrasikan, menggambarkan, dan lain-lain. Tujuan dasarnya adalah murid belajar berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara spontan dan secara lisan. Prosedurnya itu siswa secara bergantian membaca teks dengan suara keras. Setelah membaca, mereka bertanya sesuai bahasa mereka. Guru menjawabnya dengan bahasa mereka pula. Guru dan siswa melafalkan kosa kata bersamaan, dan siswa menyusun pertanyaan dan pertanyaan untuk siswa lain. Langkah-langkah direct method ini, yang pertama fase persiapan, fase demonstrasi, fase pelatih terbimbing, fase umpan balik, dan fase latihan lanjut mandiri. Yang kedua ada audiolingual method. Audiolingual merupakan sebuah metode yang sudah berkembang selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Keikutsertakan Amerika dalam Perang Dunia telah memberikan pengaruh yang signifikasi terhadap pengajaran bahasa Inggris di negara tersebut. Metode pembelajaran audiolingual pertama kali dikemukakan oleh Profesor Nelson Bruns pada tahun 1946. Audiolingual ini dinilai sebagai metode pembelajaran yang paling efektif dan efisien dalam pembelajaran bahasa asing, dan menyatakan sebagai metode pembelajaran yang telah mengubah pengajaran bahasa dari hanya sebuah metode pembelajaran keilmuan bahasa. Langkah-langkah pembelajaran metode audiolingual yaitu pelajaran harus menyimak, kemudian berbicara, lalu membaca, dan akhirnya menulis. Tata bahasa harus disajikan dalam bentuk pola-pola kalimat atau dialog-dialog dengan topik-topik situasi-situasi sehari-hari. Kelebihan dan kekurangan. Tiga itu ada community language learning. Pertama kali dikembangkan oleh Charles Karan, seorang profesor psikologi pada tahun 1961, sebagai upaya untuk mendemonstrasikan hubungan antara siswa dan guru. Pendekatan ini biasanya juga disebut dengan metode konseling karena dalam aplikasi teori ini, penggunaan teknik konseling dalam pengajaran bahasa sangat dikedepankan. Metode ini memberikan tekanan pada peran ranah efektif dalam pembelajaran kognitif. Tujuan metode ini untuk menjadikan siswa mampu menggunakan bahasa target dengan baik dan untuk menghilangkan kecemasan atau ketakutan peserta didik saat mempelajari bahasa kedua. Prosedurnya itu satu kelas terdiri dari 6 atau 12 siswa duduk dengan membentuk lingkaran. Guru menentukan beberapa peserta didik yang pandai untuk duduk di setiap kelompok yang ditentukan. Ketiga, peserta didik mempelajari materi dengan seksama secara bersamaan dan bekerja sama dengan sesama peserta didik di dalam kelompok itu. Dan guru menyuruh perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan materi.
Kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya menjalin kerjasama antara satu sama lain, meningkatkan kepercayaan diri anak, merasa bebas mengekspresikan apa yang ingin mereka katakan. Kelemahan kesuksesan metode ini tergantung keahlian konselor dalam menerjemahkan. Yang keempat itu ada grammar translation method, yaitu asal-usul metode ini dalam sejarahnya dapat kita pahami berasal dari abad pertengahan atau abad ke-15. Ketika banyak sekolah di Eropa universitas mengharuskan siswa yang mempelajari bahasa Latin yang dianggap mempunyai nilai pendidikan yang tinggi guna mempelajari teks-teks klasik. Pada metode ini, siswa diharapkan bisa menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa lainnya. Jika bisa menerjemahkannya, maka pelajarannya ini dianggap berhasil. Keutamaan metode yang dicapai kemampuan memahami dan menerjemahkan literatur. Definisinya adalah sebuah metode pengajaran yang biasa digunakan untuk grammar dengan karakter utama berfokus kepada translation atau penerjemahan dan melafalkan bentuk-bentuk kata kerja. Ketika mengajar, guru biasanya menjelaskan materi dengan bahasa lokal. Ada beberapa prosedurnya, yaitu siswa membaca teks, kemudian diminta untuk menerjemahkannya. Siswa kemudian ditanya dalam bahasa ibu mereka apakah ada sesuatu yang mereka ingin tanyakan. Guru meminta siswa mengerjakan soal yang telah diberikan. Guru memeriksa pekerjaan siswa, terdapat kesalahan atau tidaknya, dan siswa diminta untuk menerjemahkan kata-kata baru dari bahasa ibu ke bahasa target. Dan terakhir siswa diberikan aturan grammar dan penghafalnya. Langkah-langkahnya itu ada sebagai perbandingan, evaluasi perbandingan. Dalam proses belajar mengajar, sebagai latihan siswa mengerjakan latihan, siswa mengulang kembali review materi secara sekilas sebelum post-test. Kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya, pelajar menguasai dalam arti hafal di luar kepala. Kedua, metode ini memperkuat kemampuan pelajaran dalam mengingat dan menghafal. Ketiga, bisa dilaksanakan dalam kelas besar dan tidak menuntun kemampuan guru yang ideal. Kelemahannya itu, para peserta didik mendapat materi pelajaran dalam satu ragam tertentu, yakni ragam sastra, dan ini bukan ragam bahasa sehari-hari. Kedua, terjemahkan kalimat dari kalimat sering mengacaukan makna kalimat-kalimat dalam konteks yang luas. Yang kelima itu ada communicative approach. Communicative approach pertama kali dikembangkan oleh Charles Curran yang seorang profesor psikologi dalam bidang psikologi dan konselor di Loyola University of Chicago. Tujuan metode ini untuk menjadikan siswa mampu menggunakan bahasa target dengan baik dan untuk menghilangkan kecemasan atau kelakuan peserta didik saat menjalankan bahasa kedua. Definisi dari komunikatif ini adalah sebuah pendekatan dalam pengajaran bahasa asing yang lebih menekankan konsep interaksi baik dalam proses maupun tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Metode ini berangkat dari paham bahwa bahasa adalah suatu alat untuk berkomunikasi, bukan sekedar seperangkat aturan. Langkah-langkahnya itu menyebutkan aturan dalam kegiatan belajar mengajar, menyebutkan tema pembelajaran yang terjadwal, menjelaskan materi ajar yang akan dipelajari, menulis dialog sederhana dalam bahasa Inggris, mengartikan dialog ke dalam bahasa Inggris, memotivasi siswa agar aktif dalam berdiskusi ke dalam kelas, mengevaluasi aktivitas dan rentang perhatian anak dalam berdiskusi menggunakan bahasa Inggris. Prosedurnya, siswa bisa menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Siswa bisa menggunakan bahasa sebagai alat untuk
mengekspresikan sesuatu. Siswa bisa menggunakan ekspresi bahasa dengan tepat ketika berkomunikasi. Kelebihan dan kekurangannya itu membantu siswa untuk mendapatkan lebih percaya diri saat berbicara. Siswa berbicara dan mendengarkan keterampilan akan meningkatkan banyak pembelajaran lebih cepat dan fleksibel. Kekurangannya bekerja lebih baik hanya untuk siswa yang aktif dan percaya diri secara alami, bukan yang pemalu. Yang keenam itu ada total physical response. Metode ini dikembangkan oleh James Asher, seorang profesor psikologi pada Universitas Negeri St. John's atau California. Metode ini adalah salah satu metode pengajaran bahasa yang dibangun berdasarkan koordinasi ujaran dan tindakan. Dalam metode ini, pengajaran memberikan perintah kepada siswa dan kemudian siswa merespon perintah pengajar dengan gerak tubuh. Prosedurnya itu tinjauan review, siswa bergerak dengan perintah baru, verba baru dikenalkan, peran pembalikan. Siswa siap mengajukan diri untuk mengeluarkan perintah memainkan tingkah laku guru dan siswa. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.